Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Video kali ini saya ingin mereview rumah saya yang sudah berumur 6 tahun teman-teman. Dari Januari 2017, sekarang sudah mau Januari 2023. Kira-kira seperti apa kondisinya, ada kerusakan apa? Yuk ikuti aja perjalanan review rumah kali ini teman-teman. Nah, untuk pertama saya jelaskan untuk luas tanah bangunan ini. Dulu pas saya beli, bangunannya itu hanya 30 meter persegi teman-teman, dan tanahnya ini 60 meter persegi. Lebarnya dia 6 meter dan panjang ke belakangnya sekitar 10 meter teman-teman. Kalau setelah saya serah terima dari rumah ini, saya renovasi teman-teman, nanti kira-kira habisnya berapa akan saya sebutkan di akhir video ya. Makanya teman-teman simak terus video ini sampai akhir ya. Oke. Kita di sini di bagian depan saya ada sedikit taman-tamanan teman-teman. Ya ini buat adem-adem aja sih. Pohon mangga dan juga ada pucuk merah, serta kalau untuk bagian pagar di sini ada saya kasih motif-motif kayak batu alam kayak gitu teman-teman. Cuman itu udah mulai kusem ya, harusnya di coating lagi ya. Tapi karena sudah mulai 6 tahun ya coatingnya udah hilang teman-teman. Nanti mungkin kalau ada rezeki lebih kita coba kasih coatingnya teman-teman. Lanjut, di bagian atas dari batu alam tersebut saya pasang tirai transparan. Tirai transparan ini sangat saya butuhkan teman-teman, terutama di musim hujan seperti ini. Untuk teras, bisa juga untuk balkon dan juga gazebo. Bahkan bisa digunakan untuk kafe outdoor yang bernuansa estetik tentunya. Nah, khusus buat teman-teman yang bingung ingin menutup bagian-bagian tertentu namun menjadi gelap, over budget, dan tidak bisa masuk sirkulasi udara, pemandangan menjadi tertutup akibat menggunakan partisi, maka tirai transparanlah solusi satu-satunya teman-teman. Untuk harga saya pasang roller blind ini cuma 395 ribuan teman-teman per meter persegi. Itu sudah termasuk free pasang dan free ukur ya untuk Jabodetabek. Nah, untuk instalasinya sendiri menggunakan bor teman-teman. Dan untuk bracketnya itu sifatnya fleksibel ya, bisa dibor ke besi, aluminium, kayu, bahkan ke tembok teman-teman. Nah, ini nih yang paling penting. Ternyata plastiknya ini tebel banget, 1 mm. Adalah satu-satunya vendor yang bisa ngasih bahan setebel ini. Penjualnya ini recommended banget teman-teman. Kemudian untuk rantainya ada dua ukuran diameter biji plastiknya, yakni yang ukuran chains 38 dan chains XL. Cuma untuk kali ini saya pakai menggunakan rantai biji plastik yang standar saja karena tidak dibutuhkan yang terlalu besar. Karena memang volumenya itu di ruangan saya ini, teras saya ini cuma sekitar 3 meteran teman-teman, jadi volumenya tidak terlalu besar ya. Nah, untuk penyangga rantainya sendiri menggunakan tali nilon, jadi kuat dan tidak mudah putus teman-teman. Dan jika putus, itu pun merupakan ada bagian dari garansi dari si vendor ini teman-teman. Nah, umurnya sendiri umur ekonomis kurang lebih 7 tahun untuk bahan plastiknya. Misalnya setelah umur ekonomisnya habis seperti getas, plastik mengeras, dan sobek, maka bisa dilakukan pergantian bahannya saja. Untuk spare part mekanik sendiri bisa awet lebih dari 7 tahun, tergantung besarnya ukurannya teman-teman. Jika semakin besar, maka semakin berat pula kerja spare partnya. Untuk idealnya ukuran agar bahan ini awet yakni maksimal volumenya dia 5 meter per tirai. Nah, di sini punya saya ini adalah ukurannya 3 x 120 cm teman, 3,6 meter persegi. Jadi daya bekerja spare partnya masih sangat enteng. Sekali jadi bisa sangat awet. Kemudian kita juga bisa dapat kaitan penahan angin supaya begitu angin tertiup, tirai-tirai ini tidak berterbangan. Nah, untuk pemesanan di toko ini menerapkan syaratnya hanya DP 500.000 aja teman-teman di saat pengukuran. Nah, sisanya dibayar saat pekerjaan selesai. Cukup simple banget teman-teman. Lama pengerjaannya pun dari setelah ukur produksi sampai terpasang adalah maksimal hanya 1 minggu.
Dan Fashion Blinds ini selain di Jabodetabek juga bisa melayani pemasangan di seluruh kota dan di Indonesia ini ya guys. Langsung aja follow Instagramnya @fashionblinds1204 atau YouTube channel @fashionblinds dan WhatsApp di nomor ini teman-teman. Nah, untuk garansi produk bisa 3 tahun, terutama untuk seluruh spare part di luar bahan plastiknya. Misalnya macet, rantai putus, copot, dan lain-lain. Nah, ada kabar bahagia nih khusus buat teman-teman subscriber Rumah Abi. Karena saat ini Fashion Blinds sedang ada promo, dimana setiap pembelian minimal 3 juta, kalian bisa mendapatkan tas wanita modis, wanita kekinian. Dimana tas ini ada perpaduan unsur dari bahan tirai dan juga bahan kulit sintetis premium. Kita geser yuk ke bagian di sini. Di sini ada gerbangnya teman-teman. Ini gerbang saya cukup suka. Gerbangnya ini murah teman-teman. Dulu saya bikin gerbang ini cuma modal sekitar 3 jutaan. Waktu itu tapi dulu ya 2017 ya. Kalau untuk sekarang nggak tahu ya, mungkin sudah lebih ya, per meternya berapa kurang paham. Yang jelas ini pakai besi letter C dengan renggangnya itu sekitar 3 cm teman-teman. Solid sih, bagus, saya suka. Dan ini kalau misalnya ditutup model kayak gini, yang sebelah kirinya bisa dibuka seperti ini teman-teman. Jadi kalau nggak pengen kebuka full ya paling bisa dari sisi sebelah kiri aja. Oke. Nah, kita geser masuk ke area carportnya teman-teman. Di area carport di sini kalau kalian lihat ada sebuah ya kendaraan tua teman-teman. Ini tahun 2011 Honda Freed, dimana panjang dari kendaraan ini sekitar 4,2-4,3 meter. Makanya ini untuk pagarnya saya turunin dikit teman-teman ya nyesuaiin aja sama kendaraan dan juga beberapa tetangga yang lainnya teman-teman. Untuk bagian carport di sini pakai keramik sekitar 30-30, motif kasar biar nggak licin juga teman-teman. Lebarnya sekitar 3 meter dan ini sekitar 4 meteran ya. Oke, setelah bahas di bagian carport, saya ajak teman-teman untuk mereview di teras ini teman-teman. Teras ini ukurannya hanya 3 meter kali 3 meter, dimana teras ini juga saya sering gunakan untuk tempat terima tamu ya. Ya bisa jadi ruang tamu juga. Di sini juga sering anak-anak untuk bermain juga teman-teman. Nah, untuk bagian fasad dari rumah ini sebenarnya nggak ada perubahan yang berarti teman-teman. Saya hanya menambahkan cat aja, dan ini pun catnya sudah 6 tahun. Enggak, maksudnya catnya udah 5 tahun ya dari pertama kali jadi. Catnya warna hijau seperti ini teman-teman. Saya memang suka warna hijau, dan ini paling ya kotor-kotor aja. Dan ini ya kusen ya, kusennya sendiri pada melengkung teman-teman. Namanya juga rumah subsidi, kusennya itu nggak lurus nih. Kalau kalian lihat kusennya ini perlu di repair nih teman-teman, ya dicat ulang, kalau nggak dibenerin perlu ya. Dan untuk bagian teras sebenarnya rumah subsidi itu ada yang renovasinya secukupnya, ada yang seperti ini ya. Tapi menurut saya bebas ya, yang penting tidak menyalahi aturan teman-teman, seperti itu ya. Dan di bagian atasnya kalau saya pakai spandek teman-teman. Kekurangan spandeknya itu dia menurut saya agak berisik kalau hujan deras, dan juga lebih panas teman-teman dibandingkan kayak pakai Alderon ataupun semacamnya ya. Tapi menurut saya ini sudah sangat cukup ya kondisi seperti ini. Oke, masuk aja yuk. Dan di sini di bagian ini, di sini teman-teman, sebelum saya ajak teman-teman untuk masuk ke dalam rumah saya, di sini saya kasih kayak ya biar fasadnya ada variasinya dikit lah, batu alam teman-teman. Batu alamnya tipe apa kalian bisa tulis di kolom di bawah ya. Di sini ada 3 tipe ya, 3 pilar, 1, 2, 3, 4 yang di ujung-ujungnya itu teman-teman. Oke, masuk aja yuk. Sebelum masuk teman-teman, nah pintunya sudah 6 tahun. Ini pintunya agak susah ditutup teman, jadi kayak ngegeser gitu. Nih kayak ada bawahnya itu kayak gasruk gitu loh. Jadi di sini juga kalau teman-teman lihat udah mulai ini pintunya aja udah goyang.
semennya tuh udah mulai pada ini teman nih, di sini udah pada kropos ya. Jadi nanti kalau ada rezeki ya ini kita ganti aja pintunya. Masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di area ini adalah living room dari rumah ini. Bukan living room ya, ruangan tengah lah. Karena dulu zaman rumah awal itu kan cuma 30 meter persegi ya. Dapatnya area ini, ruangan ini sekitar lebar 3 meter dan panjang ke sini sekitar 3,2 kalau nggak salah, apa 3,1 meteran. Dimana dulunya kalau misalkan area ini nih dulunya dapatnya keramik 20 kali 20 teman-teman. Tapi sekarang udah saya ganti ya pakai homogeneous tile HT atau granite tile ini 60 kali 60. Jadi sudah cukup oke ya untuk bagian bawahnya. Dan di sini sebenarnya kemarin sofa saya taruh sini teman-teman. Sofanya itu saya taruh di sini. Cuman menurut saya karena ini sering saya gunakan untuk main-main sama anak-anak, buat belajar juga sama si Abi. Ya ini mending sofanya saya taruh depan aja. Biar ini jadi lebih lega ya. Ya ini kayak gini teman. Ini hasil kreasi anak-anak saya nih. Anak saya 2, bentar lagi 3. Kameramennya istri saya lagi hamil teman. Doain aja semoga segera lahiran teman-teman, amin. Dan di sini untuk bagian partisi ya, tempat naruh-naruh buku kayak gini, ini semuanya kami beli di online teman-teman. Cari aja ya, ini paling berapa, 600 ribuan, murah-murah aja sih yang kayak gini-gini. Untuk dinding ya saya kasih variasi apa, model-model hiasan-hiasan dinding seperti ini. Dan di sini ada. Nanti sih rencananya TV akan saya taruh sini teman-teman. Rencananya TV akan saya taruh sini. Sementara TV saya ada di dalam kamar ya. Berhubung nanti akan ada bayi lagi di rumah ini. Jadi saya akan punya anak 3. Jadi kemungkinan TV akan saya taruh sini teman-teman. Oke. Dan ini untuk ruangan ini ceilingnya tinggi sekitar 3 meter ya. 3 meter lebih dikit lah. 3 meter lebih dikit. Selama 6 tahun ini kalau dibilang bocor ada, kalau kondisinya lagi hujan deras banget, hujan angin itu teman, ada bocor. Tapi kalau misalkan hanya sekedar hujan-hujan biasa, aman sih teman. Ini nggak, di bagian atasnya nggak pernah saya cat apa-apa. Hanya saja di pojokan sini teman, di pojokan sini kalau kita lihat di atas jendela ya. Di atas jendela itu ada bocor teman, itu hitam kayak gitu. Jadi itu kalau saya lihat di bagian atasnya gentengnya ada yang retak, ada yang pecah. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bersihin ya, atau saya ganti teman-teman. Nah di sini kalau kalian lihat nih, itu di situ ada retak juga teman-teman, ada retak. Mungkin karena kemarin-kemarin ada gempa gede itu juga retak teman-teman ya, bisa jadi ya. Bener nggak? Setelah itu di sini teman-teman, kita tutup aja. Pintunya kan tadi kan saya bilang agak susah ya nutupnya ya. Di sini juga pada rusak tuh. Nih. Ya namanya juga rumah subsidi ya. Kalau struktur bangunannya rumah ini kalau nggak salah batanya itu pakai batako teman-teman. Yang mana tengahnya itu kosong atau bolong. Jadi kalau saya paku ini tembok ini dak. Memang sekilas akan tebel gitu ya, tapi kalau udah sampai tengah akan plong gitu teman-teman. Beda dengan hebel ya, kalau hebel kan dia kan full ya, full kayak gitu teman-teman. Tapi overall masih oke sih, masih cukup nyaman untuk 6 tahun ini teman-teman. Oke, kita geser aja yuk, masuk ke kamar teman-teman. Kalau di kamar itu ada si Abi lagi bubuk. Kalau masuk aja yuk teman-teman. Di kamar, ini kamarnya ukuran 3 meter kali 3 meter persis banget, 3 meter kali 3 meter. Ayah syuting dulu ya. 3 meter kali 3 meter. Karena dulunya ini pengap teman-teman, jujur panas banget di sini, daerah Tangerang ini. Jadi saya putuskan untuk pakai AC setengah PK. Dengan adanya pakai AC, oh iya ngomongin listrik ya, di rumah saya ini pakai listrik 1300 watt teman-teman. Dulu sebelum saya pakai AC itu konsumsi listrik sebulan 200.000, 220.000. Setelah pakai AC
350.000 per bulan, tapi masih cukup oke lah untuk rumah minimal seperti ini. Nah, ini masuk teman. Ini kamar kedua. Sebenarnya kamar kedua kata istri jangan direview, tapi nggak apa-apa, saya tunjukin aja. Di kamar kedua ini ukurannya sekitar 3 meter kali 2,75 meter. Di kamar ini saya sering gunakan untuk apa? Sering gunakan untuk kerja. Di sini ada meja iseng saya kalau saya lagi libur ya kan. Terus di sini juga sering kita gunakan untuk sholat, lalu untuk menyimpan barang-barang sekiranya nggak kepake dan semacam lah. Kita di sini juga ada lemari biasa seperti ini teman-teman. Dan ya seperti inilah, masih cukup nyaman ya. Nantinya kalau misalkan anak-anak udah gede, saya pengen ruangan ini jadi kamar anak teman-teman. Ya, saya ingin beli tempat tidur yang bertingkat gitu buat si Abi dan adiknya Aga, dan juga nanti ada satu lagi ya. Nantinya tentunya juga akan saya kasih AC lagi teman-teman. Oke, kita geser lagi yuk ke ruangan yang lain. Nah, ini ruangan yang paling seneng ditempatin sama istri saya. Masuk aja. Di sini ada dapur teman-teman. Dapurnya ukuran sekitar ruangan dapur ini 3 meter kali sekitar 2,8 meteran, dimana dulunya di area ini, di sini sebelah kiri saya ini ada kamar mandi ya. Tapi kamar mandinya saya geser ke kanan. Jadi di sini ya seperti ini. Ya, tapi nantinya ya, ini project ke depan, project istri saya. Ini akan dipasang kitchen set teman-teman. Jadi kalau kalian ada info seputar kitchen set area Tangerang, silakan tulis di kolom komentar. Rencana akhir Desember saya ingin beli kitchen set. Dan di sini cukup oke sih, cuman ya ini bagian bawahnya pasti berantakan, makanya ditutup seperti ini biar nggak terlalu berantakan teman-teman. Ya sementara aja, nanti kan kalau udah pakai kitchen set ini hilang ya kan, lebih rapi lah kasarannya seperti itu. Dan di sini nih ada rak piring kayak gini, ini akan dihilangkan, ini akan dijual teman sama istri saya. Ya seperti ini karena di sini juga berantakan ya kan, jadi jangan dilihat ya, ini bukan inspirasi, cuma kan pengen ngasih tahu aja kalau rumah 6 tahun rumah subsidi itu seperti ini teman, masih cukup worth it ya. Cuma kalau untuk bagian dapur nih, bagian atas nih teman-teman, bagian atasnya itu bocor teman-teman. Jadi sambungan antar rumah satu sama rumah tetangga itu ada kebocoran. Jadi kalau itu suka ini teman-teman, bocor di sekitar situ ya. Udah beberapa kali saya benerin, masih bocor lagi sampai bingung teman-teman. Nih ada kulkas ya kan, 2 pintu. Mungkin untuk kitchen setnya diwarnain sama warna ini aja ya bun, biar lebih menyatu ya. Oke teman-teman, kita masuk ke sini. Di sini di bagian ini adalah ruangan depan kamar mandi ya. Ini hanya dulunya ini sisa tanah di belakang teman-teman, sisa tanah rumah subsidi ini belakang itu sekitar 1,5 meter dan kesininya sekitar totalnya 6 meter ya, 1,5 meter kali 6 meter. Di sini gunakan untuk naruh mesin cuci ya kan, 2 tabung. Murah-murah aja, paling sejutaan itu dulu teman-teman. Dan di sini sebelah kirinya ini juga retak teman-teman. Ini juga retak ya, gede banget lagi. Biasanya kalau retak-retak gede kayak gini, dia yang retak itu temboknya ya, maksudnya batanya. Dulu saya renovasi rumah ini pakai bata ringan teman-teman, depan dan belakang itu pakai bata ringan. Jadi nggak pakai hebel ya, saya pakai bata ringan. Dan di sini kamar mandinya teman-teman, kamar mandinya ya seperti ini aja, tapi ini ya yang biasa saya gunakan untuk mandi. Ini 1,5 meter kali 1,8 meter, masih cukup sih. Di bagian atas juga nih teman-teman, di bagian atas dari kamar mandi ini ada semacam kayak item-item gitu. Dia kan dak-dakan ya, dak-dakan saya gunakan untuk naruh toren air teman. Mungkin udah pada bocor juga ya, makanya item-itemnya kayak gitu. Tapi overall sih masih oke, masih cukup teman-teman. Oke, kita ngomongin aja yuk tentang budget renovasi rumah yang sudah saya keluarkan untuk rumah ini teman-teman. Jadi kesimpulan dari video kali ini teman-teman, rumah ini saya beli di tahun 2017 dengan waktu itu harga rumah sekitar 126 juta. Waktu itu saya DP sekitar
22 juta atau 24 jutaan teman-teman, dimana DP juga bisa dicicil ya kan, karena waktu itu status saya itu pekerja dan sampai sekarang juga masih pekerja sih karyawan gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi saya putuskan daripada saya ngontrak ya kan, merantau itu daripada ngontrak terus-terusan, ya mending saya ambil perumahan seperti inilah. Jadi untuk total budget yang sudah saya keluarkan saat saya renovasi rumah ini, ya lebih kurang sekitar 45 jutaan teman-teman. 45 jutaan itu sudah meliputi ngebor air, bikin septic tank ya kan, lalu renovasi depan belakang seperti ini, sini, dan biaya tukang juga sudah termasuk. Kenapa bisa dikatakan menurut saya itu harga yang murah? Karena waktu itu saya hanya beli bahan-bahannya aja teman-teman. Saya hanya beli bahan-barangnya sendiri, saya beli bahan-bahannya sendiri, dan saya mempekerjakan keluarga saya sendiri. Kebetulan kakak saya itu kakak saudara teman-teman ya, tukang, dan juga bapak saya juga bisa membantu untuk tukangnya teman-teman. Jadi tukangnya itu waktu itu kakak saya, yang ladennya ya saya sama bapak saya teman-teman. Makanya jadi lebih murah. Ya tetap saya bayar untuk jasanya, totalnya kalau nggak salah 13 jutaan sih kalau untuk saya bayar bapak saya dan juga kakak saya itu. Selebihnya ya biaya ininya, biaya bahan-bahannya teman-teman. Kalau misalkan setelah itu yang sudah saya lakukan, saya ganti granit itu sekitar 5,5 jutaan, itu ruang tengah tadi yang biasa dipakai untuk Abi main-main atau belajar, dan juga 2 kamar teman-teman, 3x3 sama 3x2,75 meter. Untuk selebihnya pritilan-pritilannya saya tambahin kanopi, majuin dikit, terus saya bikin roller bin, saya beli peralatan-peralatan rumah seperti ini, ya itu di luar budget itu semua teman. Tapi overall saya selama tinggal di rumah subsidi ini selama 6 tahun ini cukup nyaman, cukup enak teman, terutama di bagian ya setiap ruangan di rumah ini ada ceritanya teman-teman. Intinya sih tetap bersyukur teman-teman, tetap bersyukur walaupun gimana keadaannya. Yang penting rumah itu menurut saya jadi salah satu tempat yang sering saya gunakan untuk singgah dan juga pulang ya. Oke, kira-kira seperti itu video singkat kali ini. Ditunggu video-video berikutnya di channel Rumah Abi. Kalau ada saran-saran kata tentang rumah ini, kalimat-kalimat yang perlu teman-teman ucapkan, silakan. Kalau ada masukan-masukan, Mas harusnya rumahnya warna ini, Mas harusnya bagian itu begini, Mas harusnya bagian itu begini, silakan ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Ditunggu video berikutnya. See you next video. Bye.